Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Prayogi Nurtomo. Saya sebagai PIC atau Kepala Divisi untuk Digital Marketing di DAF Properti Syariah. Kali ini saya akan membagikan materi terkait online marketing, khususnya di dunia properti syariah. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh terkait online marketing itu apa, teman-teman harus tahu dulu nih, marketing itu apa sih? Nah, marketing deskripsinya sebenarnya banyak ya. Apa, kalau di teman-teman browsing di Google itu ada banyak sekali versi, deskripsi dari marketing itu sendiri. Dan khususnya perbedaan dengan selling itu, dengan menjual itu apa bedanya. Marketing sendiri kalau saya ambil kesimpulan dari beberapa deskripsi dari beberapa pakar, itu adalah suatu usaha atau aktivitas untuk mendapatkan leads atau prospek. Jadi, proses marketing sendiri itu berhenti sampai ada prospek atau leads yang masuk ke WA kita atau bertemu dengan kita atau berinteraksi dengan kita. Nah, sedangkan selling sendiri adalah eh, suatu usaha atau aktivitas untuk mengedukasi, mempersuasi, dan mensugesti prospek atau leads untuk eh, terjadi pembelian atau penjualan produk kita. Nah, jadi kalau dibuat grafik atau flow, itu proses marketing itu seperti ini. Yang pertama adalah orang melihat iklan kita. Setelah itu, orang akan melihat produk detail kita. Dan setelah itu, eh, apa? Orang akan chat sales. Calon pembeli kita akan chat eh, ke sales kita atau ke kita sendiri. Setelah itu, eh, pembeli akan mempertimbangkan untuk membeli dan setelah itu beli. Nah, ini bisa terjadi di bidang properti syariah maupun di bisnis lain ya. Nah, proses marketing sendiri, terutama ini fokus ke online ya, itu ada di orang melihat iklan sampai chat sales. Nah, ini proses marketingnya. Sedangkan selling sendiri adalah proses edukasi ketika calon pembeli kita chat ke kita, setelah mempertimbangkan pembeli, setelah itu membeli. Nah, ini adalah proses selling. Nah, kalau dibuat diagram seperti ini, selling itu ada di dalamnya marketing. Jadi sebenarnya selling juga bisa dibuat sebagai bagian dari marketing. Nah, selanjutnya, kenapa harus online? Di Indonesia sendiri, per Januari 2020, ini adalah data dari We Are Social ya. We Are Social dari Hootsuite. Total populasi di Indonesia itu ada 272 juta. Dan yang mempunyai perangkat handphone itu ada 338 juta. Artinya 124% dari populasi. Jadi ada 24% populasi di Indonesia yang mempunyai perangkat seluler lebih dari satu. Sedangkan pengguna internet user itu ada 64% atau 175 juta. Nah, artinya sebagian besar orang itu sudah online. Dan yang aktif di dunia sosial juga 160 juta. Sebagian besar orang di Indonesia juga udah online. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhannya. Ini data Januari 2020 versus Januari 2019. Pertumbuhan populasi di Indonesia itu 1,1%. Sedangkan pertumbuhan orang memiliki perangkat telepon itu bertumbuh 4,6%. Artinya apa? Artinya pertumbuhan orang terkoneksi ke mobile phone itu lebih tinggi daripada populasi orang setiap tahunnya.
Nah, jadi bisa jadi di beberapa tahun kemudian semua orang sudah bisa terkoneksi dan mempunyai internet. Jadi di sini juga pertambahan internet user ada 17% atau 25 juta per tahunnya. Dan pertambahan aktif di sosial media ada 8,1%. Oke, selanjutnya, nah di sini saya highlight beberapa saja. Orang yang mempunyai smartphone itu ada 94%. Dan yang mempunyai laptop atau komputer itu ada 66%. Nah, ini presentasi dari internet user ya. Presentasi dari internet user itu 94% menggunakan smartphone mereka dan 66% menggunakan laptop mereka. Itulah kenapa kita harus mulai menyasar online. Dan daily time spend untuk internet user itu 8 jam itu mereka di internet. Artinya sepertiga dari sehari atau sepertiga dari waktunya dalam sehari itu mereka terkoneksi ke internet. Dan 3,5 jam itu terkoneksi dengan sosial media. Dan cuman 3 jam lebih 4 menit itu mereka melihat televisi. Artinya apa? Mereka lebih banyak atau lebih lama menggunakan sosial media daripada menonton televisi. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan terkait diskusi marketing di era digital ini. Kalau dulu sebelum ada online, itu orang-orang melakukan penjualan atau melakukan pemasaran itu menggunakan sebar brosur, door to door, dan lain-lain. Nah, sekarang metodenya sudah bergeser menjadi iklan di media sosial atau postingan di media sosial. Jadi mungkin bisa ditekankan ini seperti sebar brosur ya, media sosial itu seperti sebar brosur. Jadi orang di media sosial itu tujuannya mereka kan ingin mencari kesenangan dengan melihat status teman-temannya atau melihat status akun-akun yang di-follow-nya. Nah, di situ diselipin jualan kita. Jadi seperti orang diem-diem kita bagiin brosur. Jadi konsepnya di media sosial itu seperti itu. Nah, kalau dulu orang buka, maksudnya mau jualan itu buka stand di pasar untuk mau bisa berjualan. Nah, sekarang sudah ada marketplace. Kalau di properti sendiri ada Rumah 123, 99.co, OLX, sama Rumah.com, dan banyak lagi sebenarnya. Ada puluhan marketplace yang bisa kita buat untuk jualan properti. Setelah itu, kalau dulu orang buka ruko di pinggir jalan untuk jualan, entah itu makanan, entah itu properti juga ada, entah itu baju, dan lain-lain. Sekarang, eh, orang sudah pakai Google dengan memaksimalkan Google Ads dan SEO mereka. Jadi maksudnya gini, dulu kita kalau mau beli baju atau cari bimbel atau lain-lain, kita ke jalan, terus cari tuh di pinggiran di pinggir jalan ada yang jual apa yang kita cari apa enggak. Nah, prosesnya ini kan kita mencari. Sekarang orang sudah nggak nyari ruko lagi, tapi nyari di Google. Orang mau beli baju ini, cari di Google. Orang mau beli rumah ini, cari di Google. Mereka sudah nggak turun ke jalan untuk nyari ruko. Nah, kalau dulu mungkin teman-teman pernah melihat ada demo demo masak atau demo untuk jualan kompor gas di arisan ibu-ibu atau di komunitas-komunitas lain. Jadi mereka bergabung dengan komunitas dan bisa menawarkan barang atau jasanya. Sedangkan sekarang sudah banyak FB group, ada Kaskus, ada online community yang lain. Nah, ada 4 besaran distribusi marketing ini.
dari metode jualannya yang berbeda-beda, sekarang di online marketing sudah disediakan platformnya yang berbeda-beda. Jadi kalau dulu kita pakai sebar brosur, sekarang kita pakai media sosial. Dulu kita buka stand di pasar, sekarang pakai marketplace dan lain-lain. Selanjutnya, kenapa teman-teman harus bergabung di Rumah Syariah Halal? Nah, karena nanti teman-teman bisa memasarkan produk-produk kita dan difasilitasi. Jadi nanti teman-teman akan kita support konten berupa image, video, sama promo, terus copywriting juga, berupa penawaran, undangan, dan lain-lain. Yaitu kita adakan gathering untuk calon konsumennya teman-teman berupa surtak, gathering, sama event lainnya. Dan ini semuanya gratis. Ya. Nah, contohnya nanti akan seperti ini. Contoh postingan di OLX nih misalkan. Jadi teman-teman untuk konten seperti ini, itu kita udah sediakan. Dan copywriting seperti ini kita juga udah sediakan. Jadi tugasnya teman-teman itu cuman buat akun OLX, setelah itu posting copywriting yang udah kontennya udah ada. Atau teman-teman bisa menggunakan marketplace yang lainnya. Contoh postingan di Instagram seperti ini juga. Nah, sama copywriting-nya juga seperti ini. Nanti akan kita support dan kita update seminggu sekali, bisa sampai sehari sekali. Jadi enak sekali, enak banget deh. Jadi teman-teman tinggal bikin akun Instagram, setelah itu posting-posting. Nah, sebelum teman-teman nanti bantu jualan produk kita, teman-teman harus tahu dulu kenapa sih calon konsumennya teman-teman nanti itu beli properti. Jadi orang beli properti itu ada 4 alasan yang mendorong mereka. Yang pertama adalah untuk memiliki hunian, yang pasti. Maksudnya itu mereka beli properti berupa rumah ya kebanyakan itu untuk ditinggali oleh dia sama keluarganya mereka. Yang kedua, bisa jadi mereka untuk investasi. Nah, kalau untuk hunian ini biasanya untuk keluarga baru ya. Jadi umur mereka itu 35 ke bawah biasanya. Dan kalau untuk investasi biasanya orang udah calon konsumennya adalah orang umur 45 ke atas. Nah, kita harus bisa menempatkan cara posting kita seperti apa, kontennya seperti apa, copywriting-nya seperti apa. Jadi beda kita nawarin untuk orang yang mau beli hunian sama orang yang mau beli investasi. Nah, yang ketiga adalah untuk hadiah. Nah, maksudnya ini biasanya para orang tua yang memiliki anak yang baru menikah. Jadi mereka cari rumah untuk dikasih ke anak-anak mereka. Yang keempat adalah prestige. Nah, prestige ini biasanya untuk rumah-rumah yang memiliki yang ada di lokasi-lokasi yang premium. Jadi mereka beli memang untuk dibanggakan ke orang lain. Atau juga mereka beli karena ada dorongan mungkin bahasa kasarnya iri ke teman yang lain. Yang mungkin ada temennya yang sudah bisa beli rumah, akhirnya dia terdorong untuk beli rumah. Nah, ini juga bisa jadi landasan kita untuk penawaran pada saat beriklan dan memfollow up-nya. Oke, selanjutnya adalah market fit. Ini ada value produk dan customer segment. Maksudnya adalah kita harus bisa mengetahui value produk kita dan mengetahui customer segment kita. Agar kita bisa mendeliver value produk apa yang cocok untuk segmen customer kita. Nah, value produk sendiri itu ada banyak. Untuk di properti itu bisa dari lokasinya, bisa dari aksesnya, jadi dekat dengan tol atau tidak,
aksesnya bisa mobil atau tidak, dan lain-lain. Terus dari sisi fasilitasnya, fasilitas bisa berupa automatic gate, atau one gate system, atau CCTV, taman bermain anak, masjid di dalam rumah, dan lain-lain. Yang keempat adalah spesifikasi bangunan. Apa menggunakan bata merah atau menggunakan herbal, atapnya menggunakan apa, dan lain-lain. Yang kelima adalah desain, yang keenam adalah promo, dan masih banyak lagi value produk yang bisa kita tawarkan. Nah, teman-teman harus aware terhadap sebuah produk itu value-nya apa. Ya, pada saat teman-teman posting di media sosial maupun di marketplace, atau pada saat follow up, itu teman-teman tahu, oh produk ini value-nya apa, dan apa yang harus saya berikan ke mereka. Karena di marketing sendiri adalah mendeliver value produk ke customer segment yang tepat. Jadi kalau teman-teman nggak tahu value produknya apa, jadi apa yang mau di-deliver? Yang kedua adalah customer segment. Nah, teman-teman juga harus tahu umur pekerjaan, hobi, komunitas, sama sosial media yang dipakai. Karena kita harus membedakan cara berbicara dengan orang yang berumur 30 ke bawah sama orang yang di umur 40 ke atas, dan orang yang pekerjaannya misalkan karyawan swasta atau orang yang pekerjaannya seorang direktur di sebuah perusahaan, itu juga beda. Nggak mungkin kita menawarkan produk dengan harga 200 juta ke atas ke CEO, orang jabatannya CEO atau yang lainnya, atau kita menawarkan rumah dengan harga 1,8 miliaran ke eh, orang dengan customer segmen yang lebih rendah. Jadi teman-teman harus tahu dua hal ini. Nah, kita bicara dengan target pasar kita khususnya untuk hunian, itu akan didominasi oleh orang-orang milenial. Nah, orang-orang milenial itu adalah orang yang lahir di 1981 sampai tahun 2000 dengan umur 20 sampai 40 tahun, ya. Jadi umur-umur ini mereka sedang nyari rumah untuk ditinggali. Nah, kita harus tahu nih, milenial itu ciri-cirinya seperti apa. Yang pertama, milenial itu lebih suka membeli setelah mendapat informasi dari user generated content. Jadi mereka biasanya itu mereka lebih suka informasi-informasi yang real dari yang menjual. Yang kedua adalah 7% milenial akan loyal pada brand yang mereka sukai. Nah, brand ini sangat penting untuk kaum milenial. Dan alhamdulillah rumah syariah halal sudah cukup terkenal ya di kalangan sebagai pemain properti. Millennial love story. Milenial itu suka produk yang memiliki cerita. Kalau teman-teman pernah dengar atau pernah melihat iklannya Mekarta, nah itu kan story banget ya. Jadi mereka tinggal di Jakarta yang lingkungannya kumuh, dan macet dan lain-lain. Mereka mendambakan hunian yang sejuk, yang nyaman untuk mereka. Nah, di situ ada story yang mereka buat. Nah, ini bisa dijadikan dasar untuk kita buat eh, copywriting dan pada saat follow up. Milenial cenderung mencari informasi lebih detail sebelum membeli produk. Nah, ini pentingnya kita eh, posting di semua platform yang ada. Jadi entah di marketplace, Facebook, Instagram, status WhatsApp atau website kalau udah punya website dan lain-lain. Jadi eh, mereka punya segudang cara untuk mencari informasi lebih detail terkait produk yang akan mereka beli. Jadi mereka akan cari di marketplace, mereka akan cari di Google, mereka akan cari di sosial media. Nah, tugas kita adalah menyediakan informasi itu. Nah, fundamental online marketing. Jadi ada 5 hal
yang harus teman-teman punya sebelum teman-teman main online marketing. Karena seperti Pak Vertu pernah bilang, ketika teman-teman terjun di dunia properti, itu nggak ada yang namanya instan. Ya, sukses atau keberhasilan itu nggak ada yang namanya instan. Walaupun jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, ya pasti bisa juga. Nah, cuman rata-rata memang butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, teman-teman harus tahu fundamental online marketing itu seperti apa. Karena kalau teman-teman cuma belajar seminggu, 2 minggu, praktekin seminggu, 2 minggu, setelah itu nggak dapat hasil, teman-teman menyerah, ya teman-teman gagal. Nah, yang pertama adalah mau belajar. Di dunia online marketing, atau di digital marketing juga, itu eh, ilmu akan selalu update. Cara-cara baru akan selalu update. Karena apa yang dilakukan sekarang dan berhasil, belum tentu 3 bulan yang lagi kita melakukan hal yang sama dan hasilnya tidak maksimal. Dulu posting di marketplace seperti biasa, mungkin bisa dapat prospek dan bisa mendapatkan penjualan. Tapi sekarang belum tentu. Nah, itulah apa pentingnya kita harus terus belajar terkait online marketing ini. Yang kedua adalah eksperimen. Nah, eh, marketing adalah eh, trial and measure. Jadi teman-teman, ketika teman-teman beriklan, itu teman-teman harus bereksperimen dulu. Karena banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan pada saat beriklan, yang menjadi faktor keberhasilan. Bisa kontennya, bisa copywritingnya, bisa call to actionnya, bisa landing page-nya, bisa chat sales-nya, dan lain-lain. Nah, lakukan cara satu, kalau misalnya tidak berhasil, lakukan cara dua, hasilnya seperti apa, lakukan cara tiga, hasilnya seperti apa. Nah, dan pilih mana yang paling menghasilkan. Dan itu semuanya harus kita catat. Bramantia Setia, kalau teman-teman tahu, dia adalah seorang pakar Facebook yang sudah 9 tahun eh, menekuni dunia Facebook Ads. Itu pernah bilang bahwa yang lebih pakar dari saya pun mereka tidak punya rumus untuk sebuah iklan itu berhasil. Karena yang tadi, setiap bulan atau setiap 3 bulan itu Facebook algoritmanya selalu berubah. Dan nggak hanya Facebook saja, di dunia SEO, di Google Ads juga terus selalu berubah. Maka dari itu, teman-teman harus rajin-rajin untuk bereksperimen. Yang ketiga adalah kreatif. Nah, kreativitas ini penting untuk teman-teman bereksperimen. Jadi, jangan pernah melakukan satu hal yang sama berulang-ulang, nggak ada hasilnya. Segera cari cara yang lain yang bisa eh, membuat hasil yang berbeda dan yang lebih baik. Yang keempat adalah berani berinvestasi. Eh, Salah satu pakar investasi dunia, ya Robert Kiyosaki itu pernah bilang ada 3 hal yang patut kita untuk berinvestasi. Yang pertama adalah properti, yang kedua adalah bisnis, dan yang ketiga adalah investasi dari leher ke atas, yaitu ilmu. Kalau kita mau investasi properti, yang pasti kita harus punya uang yang jumlahnya tidak sedikit, dan keuntungan per tahunnya itu minimal 10%. Untuk yang kedua, bisnis, keuntungannya per tahunnya atau per bulannya bisa berlipat-lipat, tetapi itu sangat riskan. Bisnis itu resikonya tinggi. Sedangkan yang ketiga, investasi ilmu, itu keuntungannya bisa berlipat-lipat dan akan kita miliki selamanya. Jadi pentingnya ketika teman-teman belajar online marketing,
Jangan takut untuk berinvestasi, untuk mendapatkan ilmu di digital marketing. Yang kelima adalah konsisten. Nah, ini berlaku untuk semua hal ya, teman-teman. Kalau teman-teman, seperti yang saya udah bilang tadi, kalau teman-teman cuman belajar belajar dan dipraktekin selama seminggu atau 2 minggu, terus nggak ada hasil dan teman-teman menyerah, artinya apa, perjuangan teman-teman cuma seperti itu. Berarti teman-teman nggak konsisten. Konsisten kan sebulan sampai 2 bulan. Kalau misalkan nggak berhasil, cari lagi, lebih kreatif lagi, bereksperimen, belajar lagi, dan lain-lain. Jadi itu 5 fundamental online marketing, dan untuk materi-materi yang lain akan disampaikan oleh teman-teman yang lain. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.